Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Sungguh satu anugerah Tuhan Yesus saja kita bisa berkumpul, beribadah pada pagi hari ini. Shalom. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita mulai dengan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Imamat. Imamat pasal 19 ayat 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita mulai dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang ajaib. Keselamatan yang ajaib yang Kau berikan bagi setiap anak-anak-Mu. Dan kiranya dalam persekutuan ini kami diberkati, ditumbuhkan iman kami. Semakin kuat dan teguh berpegang dan percaya akan Engkau. Setiap pelayan-pelayan-Mu, jemaat-Mu Tuhan Yesus berkati dan lawat mereka. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami buka dan tabiskan ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kita mengangkat satu pujian dari nyanyian kemenangan iman, nomor 167. Beri kebaharuan, kita akan disirami dengan firman Tuhan. Bapa kami, anak-Mu berhimpun keliling Dikau, berseru beri kesadaran oleh firman-Mu Yahoo. Sadarkanlah, beri kebangunan Tuhan. Kebangunan berilah oleh firman-Mu. Anugerah-Mu limpahkan berkat surga pada kami. Beri kami rasakan kesadaran oleh firman-Mu. Sadarkanlah, beri kebangunan Tuhan. Kebangunan berilah oleh firman-Mu. Pergumulan kami bukan
cara kemanusiaan. Tolong Tuhan berikan kesadaran oleh firman-Mu. Sadarkanlah, sadarkanlah, beri kebangunan Tuhan, kebangunan, kebangunan, berilah oleh firman-Mu. Berilah kami kuat-Mu, pimpinan dan kawalan-Mu. Oleh Roh-Mu berikan kesadaran oleh firman-Mu. Sadarkanlah, sadarkanlah, beri kebangunan Tuhan, kebangunan, kebangunan, berilah oleh firman-Mu. Firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Bapak Raymond Simpson. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini Tuhan, berdoa untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Karena tanpa Roh Tuhan, Roh Kudus-Mu, kami tidak akan mampu untuk menelahnya. Bahkan kami tidak mampu untuk memahaminya dan mengertinya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini, seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti live streaming pada saat pagi hari ini, kami berdoa dalam nama-Mu. Engkau kuduskanlah hati kami, pikiran kami, pendengaran kami pada saat ini Tuhan. Sehingga kebenaran-Mu yang kami dengar pada saat pagi hari ini tidak terlepas begitu saja. Tetapi itu tertanam, tertancap di dalam hati kami. Sehingga kami mengerti, memahami kebenaran. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu iya dan amin Tuhan. Dan kami yakin dan percaya firman-Mu ini juga yang akan menerang kehidupan kami. Dan kami berdoa intervensi apapun yang akan mengganggu konsentrasi kami, hati kami dimanapun kami berada pada saat pagi hari ini. Kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan menaungi melingkupi kami semua. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berbicaralah untuk kebenaran firman-Mu ini, karena ini firman Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam, selamat pagi untuk kita semua. Seperti apa yang sudah kita tahu bersama bahwa bulan ini adalah bulan okultisme. Artinya adalah berbicara tentang okultisme, ya. Okultisme, kepercayaan kakek nenek moyang kita dulu. Gitu. Percaya kepada kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah intinya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasalnya yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Ulangan pasal yang ke-18, ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacanya, jemaat Tuhan melihat di Alkitabnya. Firman Tuhan demikian, di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenun, seorang peramal, seorang penalah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati.
Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca pada pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang saya sampaikan tadi bahwa pada bulan ini kita berbicara tentang okultisme, ya, tentang kepercayaan kepada Allah-Allah lain yang pastinya melukai hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya mau mengangkat satu tema bagi kita pada saat pagi hari ini adalah okultisme adalah kekejian bagi Allah. Okultisme adalah kekejian bagi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini topik kita atau tema kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa itu okultisme Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Okultisme adalah kepercayaan kepada kekuatan gaib yang dapat dikuasai manusia. Apa itu mempunyai kuasa? Saya berkata bahwa itu mempunyai kuasa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kuasanya tidak melebihi dari kekuasaannya Allah. Karena Allah-Allah yang ada di muka bumi ini cuman berkuasa. Tetapi yang maha kuasa adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan itu yang menjadi ukuran saya dan saudara. Yang mana yang harus kita pilih. Menjadi sesuatu keyakinan kita, kepercayaan kita. Saya dan saudara pasti memilih Allah yang maha kuasa. Bukan Allah lain yang kuasa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan okultisme tidak menjadi hal yang baru, ya. Yang ada, yang hadir di muka bumi ini. Bahkan yang ada di dalam jemaat atau masyarakat. Ya. Okultisme ini sudah lama ada, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kakek nenek moyang kita dulu, sebelum kita menerima Injil, ya, yang disampaikan oleh anak-anak Tuhan, kita percaya kepada okultisme, Allah-Allah lain yang menurut kita mempunyai kuasa, yang tidak mempunyai kekuasaan seperti Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang percaya kepada okultisme, bahkan meyakininya lebih daripada Tuhan, Allah yang pencipta langit dan bumi. Dan saya percaya bahwa kita yang ada dalam jemaat YAI Tanjung Lapang ini, orang-orang yang percaya kepada Allah yang pencipta langit dan bumi ini. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaan apa saja ya okultisme yang dianggap menjadi kekejian bagi Allah. Yang menjadi pertanyaannya bagi saya dan saudara adalah, apa-apa saja ya okultisme yang dianggap menjadi kekejian bagi Allah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya membaca di ayatnya yang pertama bagian A. Ayat yang ke-10. Di antara kamu janganlah dipastikan seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam perapian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya menyimpulkan ayat kebenaran firman Tuhan ini adalah orang-orang yang melakukan persugihan. Saya ulangi sekali lagi, saya menyimpulkan ayat kebenaran firman Tuhan ini adalah orang-orang yang melakukan persugihan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Atau persembahan-persembahan sesajen sebagai alat ya perdukunan. Sesajen-sajen ya, sebagai alat perdukunan.
untuk mengundang, ya, untuk memanggil, ya, roh-roh, setan-setan yang dianggap memberikan kuasa kepada mereka. Ini banyak terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dalam kehidupan orang-orang saat ini. Banyak sekali orang percaya dengan hal ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena memang mereka berkuasa. Punya kuasa. Tetapi saya katakan sekali lagi. Kuasa mereka tidak mempunyai kekuasaan lebih daripada kekuasaan Allah. Karena Allah lah yang berkuasa atas mereka. Tapi manusia tidak memikirkan ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mereka tetap meyakininya dalam kehidupan mereka dan melakukannya. Banyak contoh-contoh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Contoh-contoh apa? Saya pernah melihat orang membawa telur, membawa sebungkus rokok atau sebatang rokok, berapa rokok, lalu membawa makanan seperti daging ayam untuk disajikan lalu dibuat pondok-pondokannya, ya. Lalu dibuat di tempat-tempat yang angker seperti itu, ya, dibuat di pohon-pohon yang rindang, dibuat di kayu raja-raja, kayu putih. Banyak sekali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Orang melakukan itu, ya. Persugihan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, untuk apa mereka melakukannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Yang pertama untuk mencari kekayaan. Jangan heran orang banyak pergi bertapa di kuburan-kuburan. Banyak orang pergi di kuburan-kuburan minta nomor. Dulu ya kalau ada nomor, minta nomor. Ya. Pada nenek moyang mereka, pada orang-orang yang mati akan dikasih nomor dan mereka akan menjadi kaya. Banyak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan lalu membawa sajian-sajian. Telur, apa semua dibawa. Ya. Hal yang kedua untuk mencari kedudukan. Banyak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, yang dipakai sebagai olesan, sebagai minyak, ya, sebagai parfum, ya, supaya mendapatkan kedudukan yang baik. Ada juga untuk bisnis lancar, ya. Ada botol-botol yang digantung, ada kain-kain yang diikat di sela-sela rumah atau di depan-depan pintu. Banyak Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan yang saudara bisa lihat di sana. Apalagi untuk mencari kekuatan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Supaya mereka bisa kuat lebih daripada manusia biasa. Ini banyak hal-hal yang lain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Untuk itulah mereka melakukan semua, ya, kepercayaan okultisme yang membawa mereka kepada hal-hal yang jauh daripada Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, persugihan ini berbahaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa berbahaya? Karena persugihan ini tidak lepas dari yang namanya tumbal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Persugihan yang melakukan satu hubungan dengan kuasa kegelapan adalah membawa kita, menjerumus kita kepada hal-hal yang akan tidak membuat kita menjadi beruntung. Bahkan nyawa dia minta sebagai tumbal Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jika dia benar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak akan pernah menyakiti kita. Seperti Allah yang kita sembah, dia tidak pernah meminta banyak kepada kita. Untuk hal yang seperti itu, dia mau minta kita untuk percaya kepada kuasanya. Karena Tuhan adalah mempunyai kekuasaan yang lebih daripada orang yang mempunyai kuasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak contoh-contohnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Contohnya yang saya katakan tadi, kalau orang melakukan persugihan ini, ya, dia akan meminta tumbal. Baik anak, istri, bahkan pribadi kita sendiri yang bermain-main dengan kuasa kegelapan. Saya pernah ada pengalaman melihat, ini fakta Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Dia ada menyimpan sebuah keris pusaka, yaitu kuningan. Keris itu dia simpan sebagai kekuatannya. Dan keris itu bertahun-tahun dia pelihara. Bahkan dia kasih makan sama namanya beras kuning, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada hari-hari tertentu ia memberi itu makan, kerisnya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Ada 4 anaknya dipanggil. Bukan dipanggil oleh Tuhan sebenarnya. Dipanggil mati oleh karena persugihan. Oleh karena keris yang dia beri makan. Anaknya meninggal, anak pertama meninggal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Anak kedua meninggal Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Semua badannya kuning. Kalau anaknya meninggal, badannya kuning sesuai dengan warna keris itu. Tidak selamat. Itu adalah satu tumbal Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kami sebagai hamba-hamba Tuhan menegaskan kepada Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan bermain-main dengan okultisme. Jangan main-main dengan namanya perdukunan. Karena semuanya itu membutuhkan tumbal. Awalnya baik Bapak Ibu, akhirnya membawa kita kepada hal yang merugikan kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum itu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tinggalkan itu, tanggalkan itu, percaya penuh kepada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya penguasa di muka bumi ini. Sekaligus penguasa setan-setan itu. Dan kemudian nanti akan dibakar dalam Wahyu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu Tuhan marah. Kalau orang-orang yang percaya meyakini ini dalam kehidupannya. Ada dalam kehidupannya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Inilah mengapa Allah melarang kita untuk umatnya untuk percaya persugihan, untuk tidak percaya persugihan. Mengapa? Karena persugihan, perdukunan menentang firman Allah. Menentang firman Allah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Makanya Tuhan melarang ini dengan keras kepada kita. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran. Keluaran pasal yang 20 ayatnya yang ketiga dan ayat yang kelima. Firman Tuhan menegaskan kepada kita. Siapa yang percaya kepada kuasa setan. Firman Tuhan berkata. Allah akan membalasnya. Bahkan sampai kepada keturunannya. Yang ketiga. Dan siapa yang terlibat di dalamnya. Dianggap membenci Allah. Artinya musuh Allah. Nah jangan harap Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang percaya kepada setan. Yang percaya kepada okultisme. Kepercayaan-kepercayaan alam gaib. Allah akan mengadilinya. Bayangin, tegas Allah sampaikan. Sampai 3 keturunan Bapak Ibu. Mengapa demikian? Tuhan menegaskan bahwa sesungguhnya semuanya itu dilarang tidak oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan harap kita menerima hidup yang kekal yang Allah sudah sediakan bagi kita. Kita tidak akan pernah mendapatkannya kalau kita hidup di dalam kepercayaan okultisme. Dalam persugihan, percaya kepada dukun-dukun. Hal yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hal yang kedua, okultisme yang menjadi kekejian bagi Allah. Hal yang kedua adalah ayatnya yang ke-10 di bagian B. Saya akan membacanya bagi kita. Ataupun seorang yang menjadi petenun, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. Saya akan menggarisbawahi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ayat kebenaran firman Tuhan ini saya simpulkan adalah pemantra. Saya simpulkan ayat kebenaran firman Tuhan ini adalah pemantra. Mantra Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mantra adalah salah satu yang dipakai seorang dukun untuk melakukan ritual yang berhubungan dengan setan. Bapak Ibu pasti tahu.
Saya pernah melihat orang orang melakukan ritual ini, memakai mantra ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mereka mengambil telur, ya, lalu mereka baca mantra, lalu mereka muter-puter di badan yang sakit. Lalu mereka pecahkan telur itu dan banyak sekali, ya, barang-barang yang ada di dalamnya, ya. Ada kuku, ada paku, macam-macam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itu adalah hasil sebuah mantra, ya, yang dibaca oleh sebuah dukun, ya, yang dapat, ya, memberikan suatu kuasa yang boleh masuk di dalam telur. Sehingga dianggap itu adalah penyakit orang itu. Tetapi orang itu tidak sembuh-sembuh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Malah orang itu tambah parah. Dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu adalah satu mantra. Mantra yang dipakai oleh para dukun paranormal untuk memanggil kuasa kegelapan, ya, yang mendukung mereka di dalam pekerjaan mereka. Nah, ini juga salah satu, ya, yang menjadi kekejian bagi Allah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, hati-hati dengan namanya mantra. Mengapa? Karena mantra adalah dapat memanggil kuasa gaib, kuasa kegelapan, yaitu sihir. Orang pakai santet-santet Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu juga pakai mantra Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau tidak ada mantra, eh, tidak akan dapat, ya, untuk menyihir orang, untuk menyantet orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa bahayanya sebuah mantra ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan yang disayangkan, banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ya, senang dengan mantra-mantra ini Bapak Ibu. Mantra yang dianggap mantra guna, yang kuat, ya, yang memberikan mereka kekuatan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya juga mempunyai satu contoh nyata yang saya lihat dalam kehidupan saya. Ya. Saya juga pernah melayani orang ini, seorang bapak-bapak. Saya cuma mengatakan, saya sudah banyak berbicara, ya, saya sering ketemu sama dia. Tapi saya katakan, saya sudah habis apa yang saya sampaikan kepada dia. Terakhir saya sampaikan, saya kutip dari kebenaran firman Tuhan, saya katakan, apa yang Bapak tabur, itu yang Bapak tuai. Dia berkata kepada saya bahwa dia diberi kuasa oleh kakek nenek moyangnya. Ya. Lalu dia akan menjadi kuat dan mantra-mantra dibacanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi? Kuasa mantra tidak selamanya berkuasa atas hidupnya. Kadang-kadang juga dia dipermalukan oleh mantra. Dan tidak berfungsi apa-apa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sangat memalukan menurut saya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mantra, ya. Bahkan juga ada orang yang membutuhkan mantra. Supaya dia sembuh dari penyakitnya. Orang-orang yang gentar, orang-orang yang sedang ketakutan, orang-orang yang sedang rapuh imannya, dan orang-orang yang tidak kokoh imannya, khawatir dalam kehidupannya ketika dalam keadaan sakit. Banyak orang-orang Kristen, orang percaya, ini diambilan Kristen, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Banyak memakai ini dalam kehidupan mereka. Banyak membutuhkan ini. Mereka pergi kepada dukun-dukun. Pergi apa? Pergi minta sebuah air. Lalu dukun membaca. Saya kira gitu. Lalu kalau gosok gigi tidak apa-apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah ini, lalu diberikan kepada orang itu. Lalu diminum dan kita akan sakit. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Banyak sekali pantangannya. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sembuhan yang Tuhan berikan kepada kita tidak ada pantangannya. Pantangannya adalah tidak boleh tidak percaya kepada Tuhan. Harus yakin. Itu saja pantang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran pasal 22 ayat yang ke-18. Firman Tuhan menegaskan tentang dosa. Yang keji adalah seorang ahli sihir. Saya ulangi sekali lagi. Firman Tuhan menegaskan di dalam Keluaran pasal yang ke-22 ayat yang ke-18. Tuhan menegaskan tentang dosa yang paling keji adalah seorang ahli sihir. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan membawa diri kita kepada dosa. Karena itu menjadi kekejian bagi Allah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu yang akan menjadi Tuhan membenci orang-orang percaya yang ikut di dalamnya. Oleh sebab itu mari tanggalkan itu dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan cemburu atas itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal yang ketiga. Okultisme yang menjadi kekejian bagi Allah. Yang ketiga adalah meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Meminta petunjuk kepada orang-orang mati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai hamba Allah, kami tegaskan. Jangan percaya dengan mimpi-mimpi arwah-arwah orang-orang yang sudah mati. Yang menyerupai orang tua. Yang menyerupai kakek kita. Bahkan mungkin yang menyerupai adik kita. Atau yang merupai kakek buyut kita. Apapun jenisnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan pernah percaya. Setan bela bisa berubah. Dia punya kuasa untuk merubah wujudnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia bisa menjadi orang tua kita yang sudah meninggal. Maaf. Dia bisa menjadi kakek kita yang sudah meninggal. Bahkan dia juga bisa menjadi kakek buyut kita yang sudah lama yang kita pun tidak tahu. Dan orang tua pun kita tidak tahu. Datang menjelma bahwa menganggap dia adalah kakek kita. Membawa kita percaya kepada dia. Dan banyak orang-orang yang menerima ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dan banyak orang hidup di dalam mimpi-mimpi. Ada yang memimpi, oh pergi kamu di kuburan. Ya, dia sudah pondoknya sudah lepas, sengnya sudah lepas. Dia bilang dia kedinginan di sana. Pasang itu atapnya supaya dia tidak dingin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Itu tidak benar. Itu tidak benar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa? Itu suatu kebohongan yang menipu. Karena itulah pekerjaan setan. Untuk untuk mempengaruhi kita. Ya. Untuk mengikuti jalan-jalannya yang sesat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iblis bisa, yang saya katakan tadi, bisa menyerupai apapun juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan percaya kepada mimpi-mimpi itu. Mimpi-mimpi dari roh-roh. Ya. Orang-orang mati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Jangan percaya itu semuanya perbuatan setan, perbuatan iblis. Yang membodohi kita. Karena kita tidak tahu. Karena pada intinya bahwa setan itu mempunyai kuasa roh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tegaskan sekali lagi. Kami hamba-hamba Tuhan. Mengatakan bahwa jangan percaya kepada mimpi-mimpi orang-orang yang sudah mati. Kenapa saya sampaikan itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Di dalam kebenaran firman Tuhan juga itu ada menyampaikannya Tuhan. Tuhan menyampaikan itu di dalam ayat kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita membuka dalam Ayub. Kita melihat dalam Ayub pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Kita melihat di sana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan.
apa yang firman Tuhan sampaikan di dalam Ayub pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-9 sampai ayat 10. Firman Tuhan demikian, sebagaimana arwah lenyap, sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak kenal lagi oleh tempat tinggalnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan sudah menjelaskan bagi saya dan saudara, ya, bahwa orang yang sudah mati sudah lenyap. Bahkan dia tidak tahu rumahnya di mana tempat asalnya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkata, apa yang datangnya dari debu dan tanah akan kembali kepada debu dan tanah. Tetapi apa yang berasal daripada Allah kembali kepada Allah adalah roh kita yang Tuhan berikan, yang Tuhan tiup di lubang hidung kakek moyang kita, ya, Adam dan Hawa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah percaya mimpi-mimpi itu. Itu adalah sesuatu penarikan, ya, bagi kita sebagai orang yang percaya supaya jatuh ke dalam dosa, jatuh ke tangan setan. Jangan percaya kepada arwah-arwah orang-orang mati. Ya. Banyak ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan pengalaman-pengalaman saya di dalam pelayanan. Orang-orang yang sudah mati, baik orang tua, kakak, adik, nenek, banyak yang datang dalam melalui mimpi. Ya, yang menyampaikan kedinginan, kelaparan, apa semua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan pernah percaya. Karena dalam firman Tuhan ada yang menyampaikannya di dalam Ayub pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Itu dasarnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan. Hamba-Mu tidak hebat untuk menyampaikannya bagi jemaat Tuhan yang mendengar pada saat pagi hari ini. Kami minta Roh Kudus Tuhan mengurapi, memberikan penerangan yang baik tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada pagi hari ini. Kami menutup kebenaran firman Tuhan ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita senantiasa dikuatkan oleh firman Tuhan. Semakin kita percaya bahwa Yesus berkuasa. Kita akan memberikan persembahan. Dalam kesempatan ini, kita mengangkat satu nyanyian kemenangan iman dari nomor 194, Genap Hartaku Kuserahkan. Genap hartaku kuserahkan, Yesus padamu. Hatiku pun kuserahkan, Yesus padamu. Ku naikkan pujianku, ku puji di Kau Tuhanku. Ku berani karena Injil-Mu, aku milik-Mu. Ku serahkan genap hidupku, Yesus padamu. Hidungku dan suaraku jadi punyamu. Isi dunia semuanya terliput dengan kuasa-Nya. Ku beri ampun dan budi-Mu, aku milik
serahkan genap jiwaku, Yesus, padamu. Ku serahkan genap hartaku, Yesus, padamu. Ku rindu kasih-Mu Tuhan, berikanlah keteduhan. Aku susah di tilik-Mu, aku milik-Mu. Ku serahkan genap waktuku, Yesus, padamu. Tinggal kasih-Mu sertaku, Yesus, padamu. Hidupku Yesus dan periku, bahkan usaha diriku, hormat sembahku bagimu, aku milik-Mu. Puji Tuhan, kita menyerahkan segala yang ada di dalam diri kita untuk memuliakan Tuhan. Doa syafaat sekaligus doa penutup dipimpin oleh hambanya, Bapak Raymond Simpson. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu memimpin menolong kami. Sehingga keberadaan kami pada saat pagi hari ini Tuhan, kami merasa diberkati oleh Tuhan, kami merasa disertai oleh Tuhan, sehingga kami pada pagi hari ini boleh beribadah bersama-sama, menikmati anugerah daripada Allah. Dan kami meyakini bahwa tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, menyampaikan pergumulan jemaat Tuhan, yang pada saat pagi hari ini membutuhkan jamahan Tuhan, membutuhkan kuasa Tuhan, membutuhkan anugerah daripada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, khususnya bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan lawatan Tuhan, yang dalam keadaan sakit pada saat ini Tuhan. Ada banyak anggota jemaat kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami tidak sebut satu persatu nama mereka, karena kami tahu Allah kami Allah kuasa mengetahui segala sesuatunya. Oleh sebab itu kami berdoa, khususnya untuk jemaat di tempat ini. Baik yang ada di rumah sakit Malinau, baik yang ada di rumah sakit Terakan, dimanapun mereka berada, di rumah sekalipun, di pondok sekalipun Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tangan Tuhan yang kuat kuasa. Kami berdoa mohon pemulihan, mohon kekuatan daripada Tuhan. Roh-roh yang mengikat dalam kehidupan, dalam jiwa mereka, sakit penyakit itu Tuhan, kami berdoa, kami usir dalam nama Yesus. Kiranya mereka mendapat pertolongan daripada Allah. Dan kami percaya, semua anak-anak Tuhan yang mempunyai imannya teguh kepada Tuhan, mereka akan mendapat mujizat-mujizat yang nyata daripada Tuhan. Kuatkan iman kami untuk menerima pengharapan daripada Engkau Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa pada saat pagi hari ini. Kami menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang telah memberikan dengan sukacita persembahan mereka, 1/10 mereka, ucapan syukur mereka. Merasa wujud syukur mereka kepada Tuhan oleh karena anugerah bagi mereka yang Tuhan tolong. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Segala rancangan rencana mereka, pekerjaan usaha mereka Tuhan, apa yang mereka kerjakan yang berkenan di hadapan Tuhan, mari Tuhan memberkati mereka. Berikan mereka semangat, berikan mereka sukacita untuk bekerja, sehingga mereka tidak bosan dalam mereka bekerja. Kami berdoa menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan jemaat Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Baik yang pekebun, baik yang peternak, maupun pembisnis, maupun rumah walet yang bekerja.
sebagai pegawai, baik di perusahaan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mohon pimpinan Tuhan, menjauhkan dari hal-hal celaka mara bahaya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan menaungi melingkupi mereka dengan kuasa darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat pagi hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami ini, supaya hati kami teguh di dalam Tuhan. Meskipun di dalam uh, tengah-tengah COVID ini Tuhan, rasa hati kami, rasa takut untuk beribadah, tetapi tidak mengurangi rasa semangat kami juga untuk mencari Tuhan dalam keseharian kami, yang kami lakukan di rumah masing-masing. Kami berdoa biarlah Tuhan meneguhkan seluruh jemaat Tuhan, dan kami percaya iman kami diteguhkan oleh Tuhan, dan kami leluasa mencari Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ini, bahkan di Kabupaten Malinau juga. Kami serahkan, kami letakkan ke dalam tangan Tuhan ke pemerintahan mereka. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih anugerah Tuhan menyertai mereka, melindungi, memberikan hikmat kepada mereka Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk acara-acara Natal yang kami lakukan di dalam jemaat kami ini dalam bulan Desember ini. Kami berdoa kemenantian yang ada, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Apa yang menjadi keinginan mereka, apa yang sudah diatur oleh mereka Tuhan, kami percaya ada kerjasama yang baik di dalamnya. Dan kami percaya bahwa Tuhan memberikan mereka kemampuan, berikan mereka dengan sukacita bekerja, dan terutama berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan. Dan kami percaya semua yang dilakukan memberikan iman yang teguh, sukacita dalam kami menikmati hari-hari yang kami boleh nikmati bersama lewat daripada Natal yang kami adakan di dalam jemaat ini. Dan kami berdoa menyerahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga kami berdoa rindu, doakan untuk kakek nenek kami yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Bahkan dalam masa tua mereka tentunya banyak penyakit yang boleh mereka derita. Tapi kami percaya keteguhan iman mereka, pengharapan-pengharapan daripada mereka kepada Engkau Tuhan. Berikan satu sukacita yang berbeda dalam hati mereka. Sehingga mereka teguh iman mereka, mengharap pengharapan hanya kepada Engkau saja dalam segala keluh kesah mereka Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat anak-anak dalam pendidikan mereka. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, beri hikmat, beri kemampuan kepada mereka, baik dari yang PAUD sampai ke perguruan tinggi. Kami berdoa menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang di kota juga Tuhan memberkati apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlukan dalam kebutuhan mereka sehari-hari, bahkan dalam perkuliahan mereka Tuhan. Kami berdoa, Tuhan cukupkan segalanya dan jauhkan mereka daripada sakit penyakit, bahkan virus yang pada saat ini terus merongrong di dalam bangsa kami ini. Tapi kami percaya Tuhan melindungi mereka. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih Tuhan. Kesempatan ini juga kami berdoa untuk seluruh badan pengurus jemaat. Bahkan hamba-hamba Tuhan yang kau percayakan untuk melayani di tempat ini. Kami berdoa untuk segala program-program juga yang ada. Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua. Dan kami berdoa berikan kami kuasa untuk melayani Tuhan di tempat ini. Sehingga segala pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami mendatangkan suatu iman yang teguh, yang pasti di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang telah Tuhan tambahkan usia mereka pada saat ini yang berulang tahun. Sejak dari kandung ibu sampai pada saat ini yang Tuhan berikan kepada mereka, kami percaya bahwa itu semua anugerah daripada Tuhan. Usia yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka Tuhan, biarlah ini menjadi suatu sukacita yang berbeda di dalam kehidupan mereka, dan melewati itu mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Bahkan juga mungkin ada yang berulang tahun pernikahan. Kami berdoa ke depan batar rumah tangga mereka Tuhan Yesus lebih Tuhan berkati lagi, Tuhan memberikan sukacita yang lebih lagi, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang lebih lagi, dan segala apa yang mereka inginkan, apa yang mereka sedang rancangkan Tuhan. Marilah Tuhan merancangkannya lebih indah bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur pada malam hari ini, pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di
Kabupaten Malinau ini juga. Tuhan memberkati kami dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan Tuhan. Tentunya banyak sekali masalah-masalah yang kami hadapi, tetapi tidak mengurang rasa semangat kami untuk melayani Tuhan. Dan kami percaya kami diteguhkan, dikuatkan oleh Engkau ya Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu pada saat pagi hari ini. Banyak hal yang kami mau sampaikan di hadapan Tuhan. Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami Bapa. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Seluruh jemaat Tuhan, Tuhan akan memberkatinya dan Tuhan akan memberikannya kepada mereka. Dan kami percaya doa-doa kami pada pagi hari ini Tuhan, kami letakkan ke dalam tangan kuasa Tuhan dan Tuhan akan memberkatinya. Terpujilah namamu Bapa. Dikuduskanlah namamu. Sebab Engkau adalah Allah kami, Allah yang menaungi, melindungi kami. Dan oleh sebab itu Tuhan, Engkau tanamkan itu dalam hati kami masing-masing. Sehingga kami semua kuat di dalam menghadapi kehidupan ini bersama-sama. Dan membuat kami kuat untuk melakukannya bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa kami yang mendengarkan firman-Mu akan diteguhkan, dikuatkan oleh Engkau Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini, detik ini Engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau benar-benar melakukannya di dalam hatimu dan melakukannya dalam segala aktivitasmu. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati engkau senantiasa. Dalam segala apa yang engkau perbuat, Tuhan akan menyertai engkau dan memberkati engkau sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surgaku memujimu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Salat teduh. Saat teduh selesai. Salam, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.